Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa majid wa adim wa tarahum wa tahannan ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa tabi'in bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pemirsa Al-Imarah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua puasa kita dari awal sampai hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlipat ganda pahala yang kita dapat dari ibadah-ibadah, dari ibadah sunnah maupun fardunya. Para pemirsa Al-Imarah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kaitan dengan siwak. Siwak ini kalau dalam kitab Kifayatul Akhyar karya Syekh Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Hisni Al-Husaini Asy-Syafi'i, di sini dikatakan di bab khusus siwak, di pasal khusus dikatakan bahwa as-siwaku mustahabbun fi kulli halin illa ba'da zawal lis-shaim wa huwa fi salasati mawadi'. Dikatakan bahwa siwak itu sangat dianjurkan, sunnah, fi kulli halin, di dalam setiap keadaan, illa ba'da zawal, kecuali setelah tergelincirnya matahari lis-shaim, bagi orang yang berpuasa. Jadi kalau menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Hisni Al-Husaini, siwak itu sunnah hukumnya. Tapi ketika tergelincir itu ya, maka di dalam kitab ini menjadi makruh. Bahkan diperkuat juga oleh Imam Rafi'i, dan juga dikatakan di sini annahu yukrahu, dengan dalil qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la khulufu famis shaim atyabu indallahu min rihil misk. Bau mulut famis shaim, bau mulutnya orang yang berpuasa, atyab, itu lebih baik, lebih sedap, indallah, di sisi Allah, mirrihil misik, daripada minyak misik, bau minyak misik. Dikarenakan melihat hadis tersebut, makanya menganggap bahwa ketika kita membersihkan mulut kita setelah zawal gitu, tergelincirnya matahari, maka sebagian ulama menganggap bahwa itu adalah makruh. Apalagi misalnya ketika pas asar, ditakutkan ketika masa-masa di mana orang berpuasa haus, yang sangat haus, lalu dia bersiwak ataupun bersikat gigi, apalagi bersikat gigi lalu ada pasta, ada odol yang masuk, maka menjadi batal. Karena kalau dalam kitab Minhajut Thalibin karya Syekh Imam Nawawi dikatakan al-imsak anil muftirat, yang namanya puasa itu al-imsak anil muftirat, menjaga, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dan kaitan untuk makan minum itu al-imsak an kulli syai' yadkhulu fil jawf.
Jadi menahan diri dari segala sesuatu apapun itu yang masuk ke kerongkongan. Bisa jadi ketika kita bersiwak ada bulu sikat gigi yang masuk ke kerongkongan ataupun pasta gigi, maka itu bisa jadi untuk ada potensi kita akan batal puasanya. Sehingga ulama-ulama dulu dalam rangka ikhtiyat menganggap bahwa siwak atau sikat gigi ba'da zawal, setelah tergelincirnya matahari, itu makruh. Di samping juga karena hilangnya bau mulut, yang sedangkan orang berpuasa itu abduliyahnya adalah ketika keluarnya bau mulut. Walaupun abduliyah di sini kalau bisa jadi kalau sampai dijadikan hal-hal yang buruk, misalnya untuk riya, bukan abduliyah lagi. Misalnya karena ingin memberitahu ke orang lain bahwa kita puasa, maka kita sengaja ngobrol lalu tercium bau mulut kita biar orang itu tahu bahwa kita puasa, maka itu termasuk riya. Dan itu bukan sunnah, bahkan termasuk kita berdosa. Sebagian ulama menganggap, termasuk Syekh Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Hisni Al-Husaini ini menganggap bahwa bersiwak atau bersikat gigi setelah sholat asar atau setelah tergelincir matahari, ketika ba'da duhur seterusnya, itu adalah makruh. Tetapi ada dalam kitab Al-Majmu' itu menganggap bahwa bersiwak ketika berpuasa, baik di awal puasa, di sini bahasa hadisnya adalah awalun nahar wa akhiruhu. Jadi dari pagi sampai akhirnya itu dari sahabat Anas bin Malik, bahwasanya sahabat Anas bin Malik itu ketika berpuasa dia tetap bersiwak, mau pagi, mau siang, bahkan sore. Lalu ditanya, dari siapa seperti itu? Kata sahabat Anas bin Malik mengatakan, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalam kitab Al-Majmu'. Jadi intinya adalah dalam kesempatan kali ini, semua hal pada dasarnya ada dalil dan referensinya. Yang memakruhkan siwak dan sikat gigi setelah tergelincirnya matahari, itu ada dalilnya. Yang membolehkan juga ada dalilnya. Dan kebetulan pada kesempatan kali ini kita membahas, kita pakai dalil kitab Kifayatul Akhyar karangan Syekh Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Hisni Al-Husaini Asy-Syafi'i. Kitab yang banyak dibahas, dibaca oleh seluruh ulama-ulama madhab Syafi'i. Kitab ini cenderung lebih memilih bahwasanya bersiwak atau sikat gigi setelah tergelincirnya matahari, baik pada duhur maupun pada asar, itu makruh. Ini adalah dalam rangka ikhtiyat, menjaga puasa kita agar puasa kita tetap kamil, sempurna, tidak batal. Walaupun ketika kita bersiwak dari sisi sosial adalah termasuk sunnah juga. Ketika kita misalnya sholat berjamaah asar, kalau
ketika kita bau mulut kita itu menyengat sehingga orang-orang di sekitar kita tidak nyaman, maka kita juga pada hakikatnya tidak mengikuti sunnah Rasul. Ketika kita berbicara dengan orang, kita juga tidak mengikuti sunnah Rasul. Jadi ada dalil, referensi, dasar sehingga sesuatu hal itu dilaksanakan oleh orang. Ada yang ikhtiyat, hati-hati sebagaimana dalam kitab Kifatul Akhyar, ada yang membolehkan dalam kitab Al-Majmu', ada lagi yang dalam hal untuk sosial, muamalah bainan nas, antara manusia, sosialisasi kita dengan manusia. Dan apapun itu, selagi tidak membatalkan puasa, maka kalau niatnya adalah untuk mengikuti sunnah Rasul, maka termasuk yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.